pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus Ayus Bali. Dan tentunya kita masih bersama dengan Bapak Ketut Marjana dan masih akan membahas tentang pariwisata Bali di tengah pandemi, khususnya di Kabupaten Bangli. Tadi pemirsa, kita sudah sempat membahas ya Pak Marjana ya terkait dengan situasi pariwisata di tengah pandemi di Bangli. Dan ini yang menarik sekali pemirsa adalah seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pelaku pariwisata sehingga dibutuhkan kolaborasi, stimulus baik dari pemerintah daerah, pusat, masyarakat, dan pelaku pariwisata. Lantas ini yang lagi viral ini Pak, hambatan apa Pak yang perlu diperbaiki sehingga masyarakat lebih percaya untuk datang kembali ke Bangli? Jadi hambatan yang ini yang sangat viral terjadi itu adalah masalah retribusi. Retribusi Pak, seperti apa? Retribusi, jadi memasuki Kintamani, ya para pengunjung tuh harus bayar. Bayar yang kalau domestik 26.000, yaitu 25.000 plus asuransi 1.000. Kalau asing 50.000. Ini tentu di tengah-tengah situasi pandemi, yang orang mengalami pelemahan daya beli, di tengah-tengah orang yang betul-betul menginginkan rekreasi, ya. Ini tentu menjadi satu hambatan yang sangat luar biasa. Baik, orang maunya liburan spending ini juga berat ya Pak ya? Ya, ini menyebabkan masyarakat komplain. Ini menyebabkan terjadi viral di mana-mana. Ya, bahwa keluhan-keluhan. Ya, kenapa kok kita mau ke Kintamani ada pungutan sih? Dan pungutan ini memang quote-unquote, kalau menurut saya nggak layak dilakukan di jalan raya. Benar. Saya juga punya pengalaman tuh Pak. Tiba-tiba lagi jalan di stop. Nah, seperti itu Pak ya? Ya. Itu maksudnya. Di stop yuk. Nah, ini kadang-kadang yang di stop juga orang lokal pun karena nggak tahu dia pakai plat B atau mana, padahal tinggal di sini di stop juga. Lantas harusnya seperti apa Pak? Ini siapa yang bertanggung jawab atas ini dan bagaimana untuk bisa bersih biar orang ke Bangli aman begitu Pak? Inilah peran negara, peran pemerintah daerah. Ya, kita lihat pemerintah pusat saja dalam mendorong pengembangan pariwisata itu memberikan stimulus, memberikan relaksasi dalam satu aturan. Tapi Bangli ini justru memberlakukan kembali yang tadinya pernah di stop. Nah, pungutan itu. Pungutan ini kan satu jelas secara psikologis orang berpikir, kok saya mau jalan-jalan dipungutin dia sih? Di jalan umum loh, bukan suatu tempat yang disediakan objek wisata misalnya seperti itu Pak. Objek wisata yang disediakan oleh Pemda. Nah, jalan umum. Nah, ini tentu secara psikologis sudah menjadi beban. Nah, secara real mereka ini kan tadi saya katakan penurunan daya beli. Nah, mereka ingin jalan-jalan lah. Katakanlah mereka berdua sama temannya bawa uang 100.000, naik motor, ya, dipungutin dah 52.000, tinggal ya 48.000. Nah, mereka beli nyat-nyat, udah barangkali nggak cukup, kopi, ya, akhirnya apa yang terjadi, ya, mereka nggak mampu untuk membelanjakan uang. Dia pergi ke tempat lain. Yang terjadi apa? Masyarakat kecil yang harusnya menikmati kuah pariwisata itu hilang kesempatannya. Tidak bisa, dan apalagi ini bahayanya kan yang menjadi perhatian ini menjadi isu dari mulut ke mulut, itu dari yang sangat dikhawatirkan ya Pak ya? Ya juga, ya sekarang zamannya media sosial. Jadi begitu ini udah rame. Baik. Nah, disinilah pemerintah tuh harusnya peka. Ada cara lain ya untuk meningkatkan PAD. Nah, alasannya kan bagaimana nanti PAD-nya? PAD ini memang tergantung kembali kreativitas daripada Pemkab. Ya, sekarang gimana mendorong usaha-usaha ini hidup sehingga bisa dipungut pajak THR. Betul. Ya kan gitu. Gimana objek-objek wisata yang tadinya tidur kita hidupkan. Saya katakan di Penlokan itu ada gua Jepang. Pernah lihat gua Jepang kan? Nah, coba itu hidupkan. Kasih satu dekorasi apa, masuk bayar. Jadi supaya ini semacam kreativitas untuk menarik minat wisatawan ya Pak ya? Bikin aktivitas. Ini danau Batur ini, lihat nih. Harusnya bisa menjadi satu objek pariwisata. Ya, ini coba buat sesuatu oleh Pemkab. Ya, sehingga bisa menghasilkan. Kan gitu. Nah, inilah ciptakan destinasi sebanyak mungkin, titipkan 10% THR. Buat nanti
untuk retribusi kalau bisa membangun sesuatu. Baik. Ya jangan jalan umum, jangan jalan raya dipungut. Itu nggak benar. Itu Kalau menurut Pak, saya, kita bersihkan, kita bersih-bersih ya Pak ya. Nah, di sini saya katakan perlu melakukan review. Banyak lagi kekurangan-kekurangan. Ya sekarang kita kenal di jalan raya nih Kintamani ini, itu mereka nggak berizin semuanya itu. Oke. Ya, itu tapi dipungut pajak. Nah, kenapa? Karena melewati batas yang diperkenalkan pemerintah. Nah, bagaimana mengatasi ini? Pemerintah harusnya cari jalan dong. Harus lebih inovatif lagi ya Pak. Harus inovatif lagi. Nah kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah ini Pak, kita kan di beberapa daerah di Pulau Bali ini memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi Bangli sendiri ini kan tidak Pak ya, tidak terkena oleh aturan itu. Tapi pada saat masyarakat nih dari Denpasar misalnya mau ke Bangli itu kan juga harus melewati beberapa daerah yang menerapkan PPKM ini. Bagaimana Pak tanggapan Bapak melihat ini? Apakah efektif tidak ya? Apakah ternyata corona itu hanya ada di siang hari, hanya ada di malam hari, jadi di atas jam sekian harus pulang atau bagaimana Bapak melihat kebijakan ini Pak? Nah, kalau pandangan saya sebagai pengusaha, sebagai ketua PHRI ya mestinya memang satu, kita bagaimana mengajak masyarakat untuk berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan itu. Itu sebenarnya poinnya. Nah, tapi untuk menuju ke arah pelaksanaan itu, maka dibuatkan aturan PPKM. Nah, karena ada aturan PPKM ini, orang dari Denpasar ke Bangli ini kan lalu Gianyar kena. Ya nggak bisa lewat gitu. Akhirnya ini juga, akhirnya pariwisata terdampak. Gitu kan. Nah, yang kita imbau sih, ya ini antara masyarakat dan pemerintah berkolaborasi. Bagaimana bisa melakukan protokol kesehatan ini secara baik. Yang sebenarnya disingkat hanya 3M. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang rajin, itu aja kan. Harusnya mudah dilakukan. Nah, itu kan. Nah, tapi kadang-kadang kan terjadi masyarakatnya nggak disiplin, pemerintahnya juga tidak mau melakukan satu tindakan sesuai dengan yang diberlakukan. Baik, sosialisasi dan pendekatan masyarakat. Terjadi pembiaran. Nah, kalau terjadi pembiaran inilah menyebabkan ya corona ini masih ada gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi dilematis saya rasa ini tidak hanya pemerintah, pelaku pariwisata ataupun masyarakat sendiri nih Pak. Kadang-kadang kita tuh dilema Pak. Yang mana nih harus diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi? Karena banyak netizen-netizen di luar sana yang sebanyak yang kurang setuju dengan kebijakan-kebijakan ini. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Yang mana ini kan sebenarnya pilihan sulit. Iya. Mati karena corona atau mati karena nggak makan. Nah itu Pak, bagaimana Bapak melihat ini Pak? Itu kan kalau kita dengan bahasa yang gamblang benar kan begitu jadinya. Nah oleh karena itu menurut saya ini harus berjalan bergandengan. Ekonomi harus berjalan, kesehatan harus jaga. Nah kesehatan itu jaga dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin oleh masyarakat dan dipantau oleh pemerintah secara baik. Ekonomi juga jangan dong dihambat oleh satu hanya untuk kesehatan ini saja kan gitu kan. Betul. Ya itu. Jadi ini harus bergandengan tangan, itu berbarengan berjalan bersama-sama. Yang tadi yang dikatakan bahwa ya inilah harus antara COVID dan ini kan harus bersinergi. Bersinergi. Harus berjalan beriringan biar sama-sama jalan. Berjalan beriringan kan gitu. Nah ini memang tergantung dari ya kita semuanya. Nggak bisa pemerintah saja melakukan itu atau masyarakat saja, harus betul-betul bersinergi tadi. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak ya terkait dengan strategi bertahan Kabupaten Bangli ini di tengah situasi pandemi ini untuk pariwisata. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi dalam program Dialog Khusus Ayus Bali. Antisipasi bahwa pada saatnya dibuka kita harus siap betul-betul.